dia pun memberanikan diri untuk membuka tutup cermin yang dia tutupkannya, kain lah bisa dibilang, kain yang menutup cerminnya itu, dan melanggar pantangannya. Dia pun merasakan jantungnya berdebar-debar saat menatap cermin tersebut. Belum sempat dia menatap bayangannya sendiri, cermin itu langsung pecah dan dia melihat sosok Halo Wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama di sini. Gimana kabarnya Wal? Baik, alhamdulillah. Oke, konten kali ini kita balik lagi ke Urban Legend ya, karena ada beberapa dari kalian yang meminta untuk diceritakannya Urban Legend satu ini. Nah sebelum itu, tolong like, subscribe, dan share video ini supaya bisa ngebantu AA juga dan ngebuat AA lebih semangat lah untuk membuat video-video seperti ini lagi. Dan bisa jadi ini untuk teman makan kalian juga. Semoga enak aja ya. Jadi kali ini ceritanya nggak terlalu... Kayaknya kisah ini agak gore-gore dikit, tapi kayaknya enggak sih. Jadi aman lah untuk jadi teman makan kalian. Oke, sebelum itu mari kita ngopi dulu. Oke Wal, jadi kali ini akan menceritakan sebuah urban legend yang berasal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Nah, negara Malaysia ini ya berdekatan lah dengan Kalimantan Timur. Ya Kalimantan lah berdekatan, jadi why not lah kita bawa cerita ini. Warga Malaysia pasti tidak asing dengan sosok urban legend ini, karena urban legend ini sudah menghantui Malaysia dari tahun 80-an. Dan urban legend ini sangat melegenda, bahkan sudah pernah dibahas oleh beberapa YouTuber lain, cuman kita pakai versi diri kita sendiri lah ya. Udah research deh ya, tim udah research nih masalahnya. Jadi yang kali ini akan saya ceritakan adalah urban legend hantu Kum. Nah Wal, bagi kalian yang belum pernah atau pengen tahu gimana sih sosok hantu Kum ini, konon katanya hantu Kum ini berwujud perempuan yang memiliki banyak sekali luka dan koreng di wajahnya. Jadi, konon kata masyarakat setempat, hantu Kum ini menggunakan kerudung untuk menutupi mukanya yang mengerikan itu, yang hancur itu. Nah, AA pun penasaran nih, gimana sih awal mula urban legend hantu Kum ini? Mari kita telusuri lagi. Oke, jadi gini Wal. Nah, hantu Kum ini aslinya itu adalah seorang perempuan yang memiliki paras yang standar lah. Tidak cantik dan tidak juga jelek. Kita panggil Kum saja di sini supaya ya nggak repot gitu. Nah, namun Kum ini tidak puas dengan parasnya. Nah, karena keinginannya yang kuat untuk memiliki paras yang cantik itu, Wal, dia pun bertekad untuk menemui seorang dukun yang pada zaman itu terkenal sangat sakti. Nah, sampai ke kediamannya si dukun ini, si dukun pun nanya kepada si Kum. Kamu nih pengen apa? Kum pun menjawab, dia itu pengen mempunyai paras yang cantik banget. Sang dukun pun menyanggupi permintaannya si Kum ini. Sang dukun pun berjanji pada si Kum itu untuk tidak hanya menjadikannya sebagai wanita cantik di desanya, tapi wanita tercantik di seluruh dunia. Karena si Kum ini sudah termakanlah janji manisnya sang dukun, dia pun bahkan sampai membayangkan dirinya itu sudah menjadi primadona laki-laki desa di sana. Singkat cerita, si dukun pun melakukanlah ritual untuk membuat wajah si Kum ini menjadi cantik rupawan. Setelah proses ritual itu selesai, si Kum ini dipersilakan untuk pulang. Tapi, kata si dukun, ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh si Kum. Si Kum ini tidak diperbolehkan untuk bercermin selama batas waktu tertentu. Ada dua versi. Ada yang bilang 30 hari, ada juga yang bilang 44 hari. Si Kum pun berpikir dalam hati nih, gampang aja gitu kan. Akhirnya pun si Kum ini menyetujui permintaan si dukun itu. Beberapa hari kemudian setelah dilakukannya ritual tersebut pada Kum pun merasakan perubahannya lah. Kulitnya yang dia sentuh itu berasa lembut, mulus. Bahkan saat dia keluar pun, orang-orang itu memuji paras cantiknya si Kum ini.
Ya seperti terpesona begitu Nawal. Nah karena merasa selalu dipuji oleh orang-orang yang dia temui, penasaranlah si Kumkum ini. Dia pun ingin melihat wajahnya di cermin. Tapi gimana nih? Dia ingat dengan pantangan si dukun itu bahwa dia tidak boleh melihat wajahnya di cermin selama kurun waktu tersebut. Dan sampailah di satu hari sebelum hari H. Ini adalah hari terberat bagi si Kumkum ini. Dia makin penasaran. Padahal tinggal satu hari aja lagi sebelum hari H. Dia pun memberanikan diri untuk membuka tutup cermin yang dia tutupkannya. Kain lah bisa dibilang. Kain yang menutup cerminnya itu. Dan melanggar pantangannya. Dia pun merasakan jantungnya berdebar-debar nih. Saat menatap cermin tersebut. Belum sempat dia menatap bayangannya sendiri. Cermin itu langsung pecah. Dan dia melihat sosok yang sangat mengerikan, yaitu dirinya sendiri di cermin itu. Kulitnya hancur, penuh dengan luka-luka, bahkan koreng dan nanah wal. Nah, paniklah si Kumkum ini. Dia pun bergegas menemui dukun yang membantunya kemarin. Dan meminta agar dikembalikannya wajahnya tersebut. Tapi malangnya wal, dukun ini tidak mau membantu si Kumkum ini. Karena dia telah melanggar pantangan alias melanggar janji. Menangislah si Kumkum ini. Dia pun merengek, kejar-kejar. Benar-benar memohon kepada si dukun ini untuk mengembalikan wajahnya. Bahkan dia itu mau melakukan apapun untuk mengembalikan wajahnya seperti semula. Sang dukun pun terdiam. Dan akhirnya sang dukun pun memberitahu satu cara untuk mengembalikan rupanya Kumkum ini menjadi normal lagi. Tapi satu cara ini adalah cara yang mengerikan. Jadi ujar si dukun ini, si Kumkum ini, kalau mau rupanya kembali normal, dia harus meminum darah gadis perawan. Nah sejak saat itu pun Kumkum ini berburu mangsa, yaitu gadis perawan itu. Tapi malang tak bisa ditolak. Saat dia sudah membunuh korbannya ini, dia itu dipergok oleh warga. Dan dia tidak sempat meminum darahnya tersebut. Lalu dia pun dihukum cambuk sampai mati. Nah menurut cerita yang beredar di masyarakat nih. Semenjak kematiannya si Kumkum ini. Muncullah sesosok hantu perempuan atau jin lah yang bisa dibilang ya. Yang menyerupai sosok Kumkum persis. Jadi wal si hantu atau jin atau iblis ini berburu gadis-gadis perawan di desa tersebut. Kabarnya sih supaya wajahnya ini bisa kembali normal lagi. Sejak saat itulah teror Kumkum ini mulai terjadi. Jadi si hantu ini mendatangi dan mengetok pintu-pintu warga-warga yang mempunyai anak-anak gadis. Kemudian sosok itu pun mengetok pintu dengan mengucapkan kum, kum. Sebenarnya si hantu ini pengen menyebutkan Assalamualaikum. Cuman dikarenakan mukanya yang rusak dan hancur serta mulutnya yang penuh dengan luka, dia hanya bisa menyebutkan kata-kata kum, kum. Nah jadi itu wal kenapa hantu tersebut dinamakan hantu kum, kum. Oke Wal, jadi gimana kisah urban legend kali ini? Ntar kayak mau bersin ntar ya. Video kali ini agak shock buat A sih, karena kemarin kita bahasnya yang berat banget ya tentang PDD itu. Itu berat banget sih. Ini videonya agak nyantai dan ya maksudnya itu tidak seberat kasus kemarin gitu lah. Waduh. Cuman dari kisah ini kita bisa mendapatkan suatu hikmah lah bahwa tidak semua kecantikan itu cuman dari luar saja. Yang penting itu adalah kecantikan dari dalam kita sendiri. Mau rupamu itu sederhana atau rupamu itu cantik, tapi kalau hatimu busuk, nah itu kurang tuh. Nggak bisa tuh. Dan kita pun perlu mensyukuri apa yang diberikan Allah sama kita, supaya kita tidak merasa kekurangan lah ya. Dan sebelum kita closing, Wal, terima kasih telah menonton video kali ini dan
atau bersyukur kalian juga suka nonton tentang AA bercerita seperti ini. Terima kasih ya. Dan hit that like, subscribe, and share video ini kepada teman-teman kalian, kepada keluarga kalian. Dan ya, terima kasih. Semoga hari kalian baik-baik sajalah. Indah lah bisa dibilang. And I'll see you guys later in the next ngopi. Ngobrol sepi bareng AA.